Halo sahabat anime. Salah satu misteri One Piece yang membuat para penggemar penasaran adalah takdir yang mengikat di antara Dracul Mihawk dan Roronoa Zoro. Dalam penuturan Eiichiro Oda, karakter pengguna pedang adalah salah satu kunci kesuksesan manga One Piece. Menurut Oda Sensei, keberadaan pendekar pedang membuat alur cerita makin menarik. Sebelum lanjut, bagi sahabat anime yang belum subscribe, langsung saja di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta dan teori menarik lainnya. Itulah sebabnya, Oda menempatkan setidaknya satu orang pendekar pedang di tiap kelompok bajak laut, tak terkecuali di Angkatan Laut, misalnya Bogat dan Tashigi. Selain itu, ada pula pengguna pedang di divisi elit pemerintah dunia, yaitu Gorosei Venus alias Saint Ethan Baron Vena Sujuro. Sosok tetua Gorosei ini adalah pengguna pedang yang digadang-gadang menjadi alasan Mihawk mau melatih Zoro. Setelah One Piece mencapai chapter ribuan, akhirnya Eiichiro Oda mengungkap rahasia besar Mihawk. Hal tersebut berkaitan dengan 2 tahun pelatihan Roronoa Zoro di bawah arahan sang pendekar pedang terkuat di semesta One Piece. Dari bocoran Oda, rupanya Dracul Mihawk memiliki niat tersembunyi dalam melatih Zoro. Mihawk merupakan pendekar pedang terkuat di dunia One Piece yang digadang menjadi lawan terakhir Zoro. Sedangkan Zoro merupakan pendekar pedang yang memiliki impian menjadi pendekar pedang terhebat dunia. Dari petunjuk Oda Sensei pada databook Swordman, sosok Mihawk sampai sejauh ini belum pernah dikalahkan oleh siapapun dalam pertempuran menggunakan pedang. Anggota Cross Guild ini pernah bertarung dengan Zoro di restoran Apung Barati, saat itu Zoro menantang Mihawk. Dan hasilnya Zoro kalah telak dan mendapatkan bekas luka di dadanya. Belakangan diketahui alasan sebenarnya dari Mihawk yang tiba-tiba mau melatih Zoro, berikut ulasan selengkapnya Eiichiro Oda ungkap. Haosoku Haki menjadi tanda apakah seorang tersebut memang seorang penakluk atau seorang kuat yang penuh potensi. Sampai di sini hal yang perlu digarisbawahi adalah, Mihawk kemungkinan sudah mengetahui potensi besar dari kekuatan Haosoku Haki yang dimiliki oleh Zoro. Selain itu apa yang telah dicapai Zoro di dunia One Piece hingga saat ini, bukanlah sesuatu yang mudah, latihan dan kerja kerasnya selama 2 tahun bersama Mihawk. Sukses bisa membuat Zoro bisa membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk bisa mengalahkan kelompok bajak laut Kaido. Terutama mengenai janji yang pernah dibuat Zoro kepada Luffy bahwa dia tidak akan pernah kalah lagi dalam sebuah pertarungan, dan akan menjadi lebih kuat. Secara tidak langsung, perlahan-lahan tujuan Mihawk di dunia One Piece mulai tercapai, seperti yang kita ketahui. Alasan Mihawk melatih Zoro karena ingin membantu rekan-rekannya dalam berpetualang. Artinya, selain Roronoa Zoro sudah memiliki kemampuan Busosoku Haki dan Haosoku Haki, Zoro juga telah berhasil membangkitkan kemampuan Kenbunsoku Hakinya. Zoro mampu merasakan bahayanya ketika dia sedang tertidur dan langsung menahan serangan. Menariknya, dalam dunia One Piece, kemampuan ini pernah diperlihatkan oleh salah satu mantan Yonkou yaitu Shirohige. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 552. Di sini ada sebuah momen ketika S yang saat itu baru bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige, memutuskan untuk menghabisi dan menghajar Shirohige saat dia sedang tertidur. Namun Shirohige justru menyadari serangan S tersebut dan langsung menyerang balik. Kemudian dalam seri One Piece yang lain, hal ini pernah diperlihatkan oleh Yonkou Big Mom ketika di Ars Whole Cake Island. Dari fakta-fakta tersebut, jika kemampuan Haki Zoro saat ini bisa dibilang sudah setara dengan Yonkou di lautan One Piece. Selain sama-sama memiliki Kenbunsoku Haki, persamaan lainnya antara Roronoa Zoro dan Shirohige adalah, mereka berdua sama-sama menggunakan Haosoku Haki, bahkan ada sebuah momen, di mana Kaido pernah berkata, jika pengguna kekuatan Haosoku Haki adalah karakter yang sangat disegani dan kuat di antara karakter lainnya yang ada di dunia One Piece. Selain kemampuan Haki, Zoro dan Shirohige diketahui memiliki daya tahan tubuh yang sama-sama mengerikan. Dan akhirnya terungkap bahwa tujuan Mihawk melatih Roronoa Zoro adalah demi menjadikannya pendekar pedang terkuat untuk dapat membantu Luffy menjadi raja bajak laut. Maka Roronoa Zoro akan mewujudkan mimpinya untuk menjadi ahli pedang terkuat di dunia One Piece, dan hanya tinggal masalah waktu saja bagi Zoro untuk merebut gelar tersebut dari Mihawk. Nah itulah sob, alasan Mihawk mau melatih Roronoa Zoro untuk berpedang dan menjadi pendekar pedang terhebat dunia. Gimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe langsung saja dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.